Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi. Walhamdulillah dhalla kullu syai'in li'izzatihi. Walhamdulillah khada'a kullu syai'in limulkihi. Walhamdulillah istaslama kullu syai'in liqudratihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami ta'zimkan para alim, para ulama, ajengan, Syekh kami Ustadzuna Saifuddin Zuhri dan Al-Mukarram Sohibul Bait Mudir Ma'had Al-Husna Kiai Ahmad Zain, yang kebetulan kita bertetangga pesantren di Jawa Tengah. Beliau di Mbah Maimun Zubair, Al-Fakir di Sulang Rembang. Ketemu di sini, alhamdulillah. Pertama-tama dalam perjalanan Tangerang ya, Al-Fakir tinggal di Tangerang Selatan sebenarnya, menuju Cikampek. Kemudian Al-Fakir berpikir, oh begitu perjuangan ustadz-ustadz kami ketika ada acara di Jakarta. Ternyata luar biasa ya perjuangannya, harus macet-macet di jalanan dan yang sebagainya. Para alim ulama rahimakumullah, tentang pembelaan kita terhadap khilafah. Tentu sahabat-sahabat kami yang ahli bahasa akan kemudian banyak menjelaskan tentang kemuliaan khilafah dan khalifah itu sendiri. Al-Fakir juga baru memahami gitu ya, kenapa khalifah yang itu harus laki-laki tapi dengan tak marbutoh gitu kan. Khalifah itu ternyata li azamatihi, karena keagungannya. Dan oleh karenanya keagungan khalifah ini akan tetap terus terjaga ketika kemudian kita kaum muslimin mempunyai khilafah itu sendiri. Yang kedua, kenapa kemudian para pembenci Islam itu sangat benci terhadap ajaran Islam khilafah itu? Jadi karena mereka mengetahui bahwa khilafah ini adalah musuh dua ideologi tadi, sosialis dan kapitalis. Dan kalau konteks Indonesia, Indonesia itu kan negara berkembang ya, dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin nanti itu berkembang terus. Tidak sampai kemudian berbuah. Karena negara berkembang itu pasti akan mengikuti negara-negara maju, Amerika, yang saat ini berideologi sekuler. Makanya kalau kita melihat pembenci-pembenci Islam ya, terutama khilafah dan khalifah itu sendiri di negeri ini, boleh jadi mereka nggak paham karena mereka menjadi boneka-boneka saja, menjadi wayang. Dan oleh karenanya bagi kita sesungguhnya celaan mereka sedikit pun tidak akan kemudian membuat ajaran Islam itu redup. Terakhir mungkin Al-Fakir mengutip firman daripada Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi mereka ingin coba memadamkan cahaya Allah. Bicara cahaya di muka bumi ini yang paling terang apa Pak? Matahari. Mungkin nggak matahari itu ditiup dan mati? Nggak mungkin. Itulah analogi yang tepat untuk pembenci Islam dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingin meniup matahari. Atau ibarat kata orang meludah ke atas.
dan ludahnya itu akan jatuh tertimpa di mukanya itu sendiri. Dan oleh karenanya, kenapa kemudian kita harus membela daripada salah satu ajaran Islam yaitu khilafah? Ini sebagai ujian kepada kaum muslimin itu sendiri sebenarnya. Sejauh mana dia mempunyai kepedulian terhadap salah satu ajaran Islam yang mulia itu. Dan kalau kita kaum muslimin abai terhadap salah satu ajaran Islam yang dihinakan, maka boleh jadi kita akan mendapatkan bencana dan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang pertama, terakhir yang kedua. Nu'man bin Bashir ya, sahabat Nabi, mendengarkan analogi kenapa kemudian kita harus berdiri membela istiqomah, membela agama Allah. Itu dianalogikan seperti orang yang naik perahu gitu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Andai saja orang yang di bagian bawah kapal itu, ketika dia ingin mendapatkan air cukup dengan melubangi bagian bawah kapal itu dan didiamkan oleh orang yang di atas, apa yang terjadi? Tenggelam. Dan siapa yang tenggelam? Kita semuanya. Dan oleh karenanya Al-Fakir menjadi sangat bangga bersama dengan para kiai, para asatid, para ajengan untuk bersama-sama kemudian tetap mengagungkan syiar-syiar Islam, tetap istiqomah menjaga had-had Allah, agar kemudian bencana tidak kemudian Allah berikan kepada kita. Kalau hari ini banyak bencana, gempa bumi, kemudian banjir dan lain sebagainya, tidakkah cukup itu untuk mengingatkan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan mendirikan kembali khilafah saniyah ala minhaji nubuwah. Takbir. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.